Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Gandhi di channel YouTube saya, Des Channel. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis tentang laporan keuangan perusahaan. Jadi untuk kalian investor-investor pemula, kalian bisa lihat tips dari video ini seputar laporan keuangan perusahaan. Jadi sebelum kalian berinvestasi saham, kalian harus menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut, teman-teman. Apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Jadi jangan sampai kita asal menginvestasikan duit kita ke sebuah perusahaan dengan kita tanpa tahu latar belakang atau laporan keuangan perusahaan tersebut, teman-teman. Di laporan keuangan ini terbagi menjadi 3 kategori, teman-teman. Yang pertama adalah neraca keuangan, yang kedua adalah rasio keuangan, dan ketiga adalah laporan laba rugi. Sebelum saya melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu channel saya, klik suka dan bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat mengetahui tips-tips seputar laporan keuangan perusahaan ini. Oke. Oke, sekarang kita mulai di neraca keuangan dulu, karena ini dasar yang harus kita tahu seputar neraca keuangan. Di neraca keuangan ini ada 3 tahap. Yang pertama aset, atau biasa disebut juga aktiva. Yang kedua adalah liabilitas atau hutang atau kewajiban perusahaan untuk membayar. Dan yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah hasil dari aset dikurangi liabilitas. Di aset ini terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap atau aset tidak lancar. Aset lancar ini yang biasa disebut juga current asset, itu mencakup seperti hasil produk yang dihasilkan perusahaan yang bisa dijual langsung menjadi uang cash. Nah, dan aset tidak lancar ini adalah seperti tanah, bangunan, properti, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita beralih ke liabilitas. Nah, liabilitas ini adalah hutang atau kewajiban perusahaan untuk membayar. Liabilitas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah liabilitas jangka pendek, yang kedua adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ini adalah kewajiban perusahaan untuk membayar hutang atau gaji atau tunjangan-tunjangan lain yang dibayar kurang dari 1 tahun. Nah, dan liabilitas jangka panjang adalah hutang yang bisa dibayar lebih dari 1 tahun. Nah, dan yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah total aset kita dikurangi total liabilitas kita menjadi ekuitas kita. Contohnya seperti misalkan total aset kita ada 30.000 nih. Nah, dikurangi total liabilitas kita 10.000, jadi total ekuitas kita ada 20.000, teman-teman. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Sekarang kita beranjak ke yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Oke. Nah, di laporan laba rugi ini adalah poin penting untuk kita dapat mengetahui perusahaan ini untung atau tidak. Jadi kalian sebelum menginvestasikan duit kalian ke sebuah perusahaan atau mau menanam saham ke sebuah perusahaan, kalian perlu melihat laporan laba ruginya perusahaan tersebut, ya. Sesuai periode itu mengalami keuntungan atau kerugian, teman-teman. Nah, sebelum kita melihat laporan laba rugi, saya kasih contoh seperti di sini. Teman-teman bisa langsung download atau browsing
yang namanya idx.co.id, yaitu Indonesia Stock Exchange. Nah, di sini banyak laporan-laporan keuangan perusahaan tercatat di IDX ini. Jadi perusahaan pasti akan melaporkan hasil laporan keuangannya di IDX ini, teman-teman. Nah, oke, setelah kita membuka laporan keuangan, nah di sini tinggal kita cari perusahaan mana yang akan kita analisis, teman-teman. Kita cari secara acak aja ya, teman-teman. Kita buka ini aja nih, AS Hardware Indonesia. Sekarang 2020 sudah masuk kuartal 2 atau triwulan 2. Coba kita analisis triwulan 2 nya, teman-teman. Oke, kita masuk sini, ada beberapa file terkait seputar laporan keuangan di perusahaan ini. Biasanya formatnya itu PDF, teman-teman. Laporan keuangan biasanya menggunakan format PDF. Nah, kita buka coba yang ini, teman-teman. Ini LK2 atau laporan keuangan 2. Oke. LK itu laporan keuangan, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham. Kadang memang suka disingkat sih. Nah, ini teman-teman. Ini ada laporan posisi keuangan. Ini seputar aset dulu, teman-teman. Nah, untuk aset lancar ada sekitar berapa nih? 478. Untuk aset tidak lancarnya 2345. Oke, totalnya semua ada 7094. Ini untuk total asetnya, teman-teman ya. Di bulan Juni 2020. Nah, di bulan Desember 2019 totalnya 646. Nah, berarti ada kenaikan nih. Nah, ini per periode, teman-teman. Ini buat perbandingan aja, biar teman-teman tahu nih sebelum mau investasi ke perusahaan ini, gitu loh. Nah, ini dari periode Desember 2018 sampai Juni 2020 kuartal 2 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Berarti bisa dibilang perusahaan ini bisa dibilang maju lah ya, berkembang. Tapi kita lihat dulu nih laporan posisi keuangan di liabilitas dan ekuitasnya. Oke. Total liabilitas jangka pendek dari Desember 2018 sampai Juni kuartal 2 2020 rada mengalami penurunan nih, teman-teman. Total liabilitasnya di 2018 786, di Desember 2019 784. Nah, berarti hutang jangka pendeknya ini berkurang, teman-teman. Jadi per tahun, per laporan per tahunan ini hutangnya ini berkurang nih, hutang jangka pendeknya. Dan kita lihat liabilitas jangka panjangnya nih. Nah, kalau dilihat dari liabilitas jangka panjang ini mengalami kenaikan, teman-teman. Bisa kita lihat nih dari 3 periode ini nih, 2018, 2019 Desember mengalami kenaikan yang cukup tinggi, teman-teman. Dan di bulan Juni kuartal 2 juga mengalami kenaikan nih. Ada apa nih? Coba kita lihat. Apa yang membuat ini naik? Oh, ternyata ada ini, teman-teman. Ada liabilitas sewa jangka panjang. Oh, berarti ada perusahaan ini menyewa
mungkin menyewa tempat atau apa itu, jadi menyebabkan biaya sewanya bertambah menjadi berapa nih, dari 443 sampai di bulan Juni 2020 707. Terus ada lagi nih teman-teman, liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang mengalami kenaikan juga dari 432 sampai 655. Nah, jadi ini total liabilitas jangka panjangnya mengalami kenaikan sekitar lumayan lah ini untuk liabilitas jangka panjangnya, tapi untuk jangka pendeknya mengalami penurunan teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke ekuitas. Total liabilitas dan ekuitas, coba kita lihat total liabilitas dan ekuitas. Jadi total keuntungan dan pengurangan itu ada pertambahannya dari 2018 sampai 2020 bulan Juni. Tiap tahun ini bertambah 1 digit ya. Oke. Untuk total ekuitasnya nih, ini yang harus diperhatikan, total net income-nya atau net profit-nya nih teman-teman. Total net profit-nya sih naik teman-teman, lumayan nih, sebesar sekitar 3 digit nih dari Desember 2018 sampai saat ini kuartal 2 di bulan Juni itu sekitar 3 digit, dari 6 ke 9. Nah, jadi kita untuk melihat net profitnya ada di total ekuitasnya teman-teman. Jadi total liabilitas dan ekuitas ini masih kotor teman-teman, karena belum dikurangi total liabilitas. Nah, jadi kita bisa lihat di bulan Juni 2020 total liabilitas dan ekuitas itu mencapai 7.094. Nah, ini belum dikurangi total liabilitas. Nah, setelah dikurangi total liabilitas menjadi 4.996. Nah, kita maaf ya teman-teman, kita bicara ngomongnya ke depannya aja ya, karena angkanya terlalu panjang kalau disebutin, terlalu banyak ini kalau diduitin. Nah, sekarang kita beralih ke laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini adalah poin penting untuk kita dapat mengetahui hasil keuntungan perusahaan teman-teman. Jadi hasil keuntungan yang diatribusikan kepada pemilik saham. Bisa kita lihat nih penjualan di bulan Juni 2018 kuartal 2 dengan bulan Juni di 2020 kuartal 2 itu mengalami penurunan teman-teman, dari 3892 menjadi 3586, mengalami penurunan ya teman-teman. Mungkin ini karena faktor wabah COVID mungkin ya. Yang harus diketahui untuk laporan laba rugi ini teman-teman, terutama untuk para investor saham, yaitu ini nih teman-teman, total laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau kepentingan non pengendali, yaitu ini pembagian keuntungan yang dibagikan, yang disetor kepada pemegang sahamnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman investasi ke perusahaan ini, teman-teman adalah salah satu pemegang saham di perusahaan ini. Nah, bisa kita lihat nih di 2019 yang diatribusikan ke pemegang saham 472.861. Nah, yang di bulan Juni 2020 kuartal 2 ini itu yang diatribusikan tuh 360 teman-teman, mengalami penurunan. Ini ada lagi di bawahnya, itu total laba komprehensif
yang dapat diatribusikan. Nah, total laba komprehensif ini adalah laba yang belum direalisasikan teman-teman, ya kurang lebih seperti piutang gitu, jadi belum direalisasikan. Ada 353. Oke. Nah, itu dia teman-teman soal laporan keuangan laba rugi. Jadi poin pentingnya untuk laporan laba rugi untuk kalian para investor saham itu yang patut disorot adalah total laba yang diatribusikan kepada pemilik saham. Nah, itu jadi teman-teman bisa menilai apakah perusahaan ini mengalami perkembangan atau kemajuan atau penurunan itu loh. Nah, ini penurunannya juga cukup luar biasa ya teman-teman, mungkin karena wabah COVID, jadi ya seperti itulah. Oke teman-teman, itu aja seputar laporan keuangan laba rugi yang perlu kalian ikutin terus channel saya, jangan lupa tonton video selanjutnya terkait rasio keuangan perusahaan. See you, bye.